berkreasi agar Indonesia makin cakap digital. Saya sendiri Kaswanto, dan di bagian bawah ini ada 4 modul literasi digital yang tentunya kita berharap Bapak Ibu semua dan Sobat Muda Digital bisa atau telah membaca 4 modul tersebut. Tapi sebelum ke slide berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri agar Mbak Yuna Marisa bisa memfollow saya, nanti saya follow back. Saya Kaswanto, dan sebelah kiri ini adalah salah satu bentuk ruang digital yang tentu dikenal betul oleh Bapak Ibu dan Sobat Muda Digital. Siapa di sini yang belum punya Instagram? Betul ya? Pasti semua sudah punya, apalagi Kak Jamalia pasti punya nih, sudah kuning dan ungu, pasti IG-nya juga kuning dan ungu. Ada Mbak Meliana, pasti sudah punya IG juga. Nanti silakan kita follow back agar nanti ruang digital menjadi semakin positif. Dan ini beberapa, saya berada di IPB University, di Direktorat Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan. Bagaimana memberikan bahan ajar itu dengan teknologi digital saat ini. Karena hari ini saya dengar bahwa para hadirin yang ada di ruang digital ini adalah guru, ASN, mahasiswa, dan juga masyarakat umum lainnya. Silakan ya saling mengontak, saling memberi kabar agar kita semakin positif, makin cakap digital. Kemudian izinkan saya menyapa, tadi Pak Ferry sudah menyapa kita semua, saya ingin menyapa kembali Pak Ferry, Pak Syukri, Pak Syahdan, Mbak Yona, dan Mbak Hikmatun, dan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, di sini sudah ribuan yang hadir ya, agak menggelending sedikit nolnya, tidak apa-apa. Bercanda Mbak Yona Marisa ya. Baik, eh, ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu dan Sobat Muda Digital, sudah ada 4 modul. Ya, di masing-masing modul itu memang yang budaya itu 150-an halaman, ya aman bermedia itu 220 halaman, yang lain-lainnya 100-an lebih, tapi yang khawatir ada ringkasannya yang hanya 21 halaman. Silakan dibaca, tapi andai kata juga terlalu sibuk dengan Instagramnya, cukup hadir saja di webinar seperti ini 2 sampai 3 jam, Bapak Ibu sudah makin cakap digital. Begitu ya. Baik, untuk sesi saya itu di dalam modul ini berada di tingkatan yang di bawah, yang simbolnya berupa apa Bapak Ibu dan Sobat Muda Digital, bisa kelihatan simbolnya itu ya, itu adalah tameng. Itu adalah bagaimana kita membentengi diri sendiri, bagaimana hasil digital kita itu kita bentengi dan kita jaga baik agar tidak bisa diterobos ataupun dilakukan untuk konten-konten negatif lainnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi. Jadi bagaimana kita membentengi produk digital kita agar tidak disusupi ataupun disalahgunakan atau diputarbalikkan menjadi konten negatif. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, jadi sekali lagi ada 4 modul literasi digital, nanti silakan di-download saja, ada di Sumber Kreasi, ada di Kominfo, dan di beberapa sumber lainnya. Silakan letakkan di HP dan bisa dipelajari, dibaca kapanpun, dimanapun. Dan ini pada slide sebagai pembuka, mengapa literasi digital itu penting, mengapa cakap digital itu penting, mengapa Bapak Ibu guru, dosen, siswa dan mahasiswa, serta masyarakat umum perlu melihat digital skills ini, karena menurut UNESCO, itu digital skills, kecakapan digital, literasi digital, memungkinkan seseorang itu bisa share, membuat digital content, kemudian dikomunikasikan dan dikolaborasikan untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah. Nah, itu yang dilihat Bapak Ibu ya dan Sobat Muda Digital untuk menyelesaikan masalah. Bukan memecahkan masalah, kalau dipecahkan jadi banyak jadinya ya. Dan kalau digital skills ini sudah dikuasai Bapak Ibu menggenggam kekuatan yang luar biasa. Karena Bapak Ibu berada di dunia pendidikan, dunia digital, sehingga education is power. Menurut Nelson Mandela. Jadi education is the most powerful weapon to change the world, Bapak Ibu. Artinya apa? Semua kita yang berada di ruang digital saat ini, di Indonesia makin cakap digital ini adalah orang-orang yang memegang kekuatan. Jadi Bapak Ibu semua dan Sobat Muda Digital adalah the most powerful people.
yang bisa mengubah dunia hanya dengan menggerakkan jempol kanannya. Apalagi kalau ditambah jempol kiri. Wah, hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan diarahkan ke atas, tapi arahkan ke bawah, ke smartphone-nya. Bapak Ibu bisa mengubah dunia dengan begitu mudahnya. Bapak Ibu bisa melakukan apapun hanya dengan menggerakkan jempolnya. Kalau di Tapanuli bukan jempol ya, jempol ya Bapak Ibu ya. Baik, ini sekilas saja, dan ini Bapak Ibu sudah paham betul bahwa jaringan bermain sangat penting ketika kita berbicara literasi digital, dan itu hanya beberapa prolog. Sekarang kita masuk ke materi yang penting. Materi utamanya hari ini adalah Bapak Ibu, Sobat Muda Digital semua, kita akan belajar tentang 4 hal Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa itu rekam jejak digital? Ya, jadi Bapak Ibu, ini ruang digital ini direkam, ya. Jangan melakukan sesuatu apapun yang tidak berkenan di depan kamera, karena Bapak Ibu terekam ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengurangi atau menggunakan rekam jejak positif di dunia digital. Mengurangi yang negatif, tapi memperbanyak yang positif. Dan yang ketiga, bagaimana kita memahami pentingnya fitur digital safety, keamanan digital. Dan terakhir adalah bagaimana kita memberikan benteng. Bentengnya tentu berlapis-lapis sehingga data pribadi kita, privasi kita tetap terjaga. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak. Ada yang bisa kita terima di ruang tamu, tapi ada yang tidak boleh memasuki kamar pribadi kita. Itu inti hari ini. Kita masuk ke yang pertama dulu Bapak Ibu. Apa itu rekam jejak digital? Ada 4 jenis produk digital yang Bapak Ibu ketahui dan Sobat Muda Digital. Yang pertama adalah picture, foto. Ya, tapi jangan lupa ada yang bentuknya teks. Bapak Ibu nge-tweet satu kata saja, hati-hati kata Pak Ferry tadi. Ada undang-undang nomor 19 2016 tentang ITE, perubahan dari nomor 11 2008 itu. Sedikit saja Bapak Ibu keliru mengetikkan kata-kata dan memberikan ujaran kebencian, hati-hati gitu kan. Tapi juga ada voice. Ya, Bapak Ibu, tidak hanya berbicara picture dan teks, tapi juga ada voice di mana kadang-kadang kita di WhatsApp itu suka mengirimkan pesannya berupa suara. Nah, itu juga hati-hati. Atau yang paling sering itu, Bapak Ibu tidak sengaja mengirimkan pesan suara ke dalam grup WhatsApp. Bahaya Bapak Ibu ya. Ternyata yang terkirim itu Bapak Ibu sedang membicarakan orang tersebut, dan orang tersebut ada di grup WhatsApp itu. Bahaya Bapak Ibu ya, bisa perang dunia kelima nanti ya. Dan yang paling parah adalah video. Produk digital video ini sudah ada gambar di situ, sudah ada teks di situ, sudah ada suara di situ, terekam begitu nyata, dan Bapak Ibu tidak bisa istilahnya menyangkal ya bahwa itu bukan Bapak Ibu pada video tersebut. Tapi memang ada beberapa deepfake ya, pemalsuan dari video-video itu yang tentu perlu kita bentengi dengan baik. Jadi jejak digital atau digital footprint itu adalah tapak data yang tertinggal setelah kita beraktivitas di dunia digital. Ya, jadi jejak itu berada di belakang Bapak Ibu ya. Jejak itu bukan di depan. Ya, kalau di depan artinya apa Bu? Jejak itu di belakang. Artinya setelah kita tinggalkan baru menjadi jejak. Kalau di depan artinya lain cerita ya. Nah, apa saja jejak digital yang bisa ditinggalkan? Ini dari beberapa sumber. Ada postingan di media sosial. Ya, Bapak Ibu ya, tidak sengaja klik sesuatu terkirim lah, tidak sengaja merekam sesuatu terkirim, googling, searching, tontonan di YouTube. Nah, itu ada historinya Bapak Ibu. Pembelian di marketplace. Nah, Bapak Ibu mau beli sesuatu itu jejak digital. Jangan dikira Bapak Ibu ingin membeli sesuatu dan semua, oh, saya ingin beli sesuatu tapi dunia tidak boleh tahu. Nggak bisa. Jalur ojek online itu terekam betul. Games online yang dimainkan, apps yang diunduh, ya kan? Musik yang diputar. Ya, beberapa aplikasi yang seperti di sini mungkin Sobat Muda Digital sekarang rajin menggunakan Spotify mungkin ya, atau aplikasi lainnya, dan situs web yang dikunjungi, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi selesai dari materi hari ini, Bapak Ibu dan Sobat Muda Digital sudah aware. Hati-hati ketika beraktivitas di dunia maya. Apapun yang Bapak Ibu lakukan itu terekam.
Ya, sekali terkoneksi dengan jaringan terekam dan itu bisa dituntut secara hukum ketika memang tidak mengenakan bagi satu atau sekelompok orang. Nah, bahaya apa yang buat diri kita sendiri? Paling tidak ada tiga, Bapak Ibu. Pertama, digital exposure. Ya, ketika sudah meninggalkan jejak itu, ada kerugian yang cukup parah seperti pencurian identitas atau tindakan kriminal lainnya. Bapak Ibu mungkin sekarang dari handphone sendiri sudah biasa koneksi ya, tapi andai kata handphone itu tiba-tiba tergadaikan, tergadaikan atau berpindah tangan dalam kondisi tertentu, nah hati-hati. Makanya handphone itu harus diproteksi betul dengan beberapa fitur security. Kemudian yang kedua adalah phishing. Ya, serangan manipulatif ini yang terjadi ketika kita melakukan transaksi online, ya, atau melakukan kiriman beberapa data pribadi penting lainnya. Yang ketiga, yang paling penting ini Bapak Ibu, reputasi profesional Bapak Ibu itu terekam loh. Ya. Jadi jangan mengunggah sesuatu seperti kata Pak Ferry tadi yang nantinya merugikan Bapak Ibu, ya. Karena menurut Karir Builder pada tahun 2017 silam, hampir 70% perusahaan itu menggunakan media sosial untuk melirik profil pencari kerja. Ya, Bapak Ibu upload sesuatu di Facebook, upload sesuatu di Instagram, tweet sesuatu di Twitter dan seterusnya, ternyata itu memberikan citra positif ataupun negatif bagi sosok Bapak Ibu dan sobat muda digital semuanya. Kalau masih ada waktu, sekaranglah waktunya menghapus jejak-jejak negatif itu. Ya, lupakanlah masa lalu. Kita menatap masa depan. Bukan begitu, Mbak Yona Marisa? Betul sekali, Pak Kas. Ya, terima kasih. Nah, kita masuk ke sesi kedua. Ya, bukan begitu, Mbak Ridewati HTG. Nah, saya bisa menyapa juga Mbak Gadi Handayani. Apa kabar, Mbak? Nah, jadi saya bisa masuk ke ruang digital Bapak Ibu, saya bisa hadir di rumah Bapak Ibu, saya bisa menyapa Sriwati Boru Siregar gitu kan. Jadi bagaimana suara saya, wajah saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu padahal saya jauh berada di luar pulau. Yang kedua, kita menempatkan rekam jejak positif di dunia digital. Bagaimana caranya? Ya. Jadi sebelum melakukan koneksi atau interaksi di internet, hilangkanlah pikiran-pikiran negatif itu Bapak Ibu ya. Pagi-pagi juga kalau sudah berinteraksi di internet itu asupan asupan informasi yang positif itu penting ya. Jangan pagi-pagi begitu buka smartphone-nya konten negatif yang muncul. Itu berbahaya Bapak Ibu. Jadi diawali dengan berpikir jernih sejenak sebelum posting, batasi informasi yang dibagikan, ketahui dengan siapa saja. Kalau ngobrolnya dengan teman, gitu, teman dekat nggak apa-apa, pakai bahasa gaul dan sebagainya. Tapi kalau berbicara dengan big boss, wah luar biasa nanti gitu ya. Hati-hati ya, pastikan hanya post hal-hal yang positif dan bermanfaat ya. Disaring dulu sebelum di-sharing. Perhatikan apa yang orang lain post tentang Anda. Itu ya. Kita beranjak ke slide berikutnya. Bagaimana tips menangani jejak digital agar kita tetap positif? Pertama, saring sebelum sharing. Ya, disaring dulu. Ini penting nggak? Hoax bukan? Ini merugikan tidak? Bermanfaat tidak? Gitu ya. Jangan menggugah data pribadi seperti KTP, SIM, paspor, dan sebagainya. Baca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi, Bapak Ibu. Ya, jangan jangan dengan gampangnya jempol itu bergerak begitu cepat menginstall semua, install, ternyata itu mencuri data Bapak Ibu. Tiba-tiba handphonenya hang, tiba-tiba data sudah tercuri semua. Hati-hati. Nah, ini yang paling penting. Hapus posting masa lalu. Masa lalu itu penting Bapak Ibu. Tapi posting kan masa lalu. Nah, sebaiknya dihapus Bapak Ibu ya. Ada yang pernah berantem dengan seseorang, dilacak aja oleh Bapak Ibu, hapus saja. Ada yang pernah memberikan ujaran kebencian, ditelusuri aja kemudian dihapus saja. Tapi apakah bisa dihapus begitu saja? Tidak. Tetap terekam oleh ruang digital. Tapi minimal kita mengurangi expose itu. Lakukan pengecekan berkala, hapus log atau histori yang sudah tidak relevan lagi. Ya dihapus saja Bapak Ibu. Kalau menggunakan beberapa device pribadi mungkin tidak masalah, tapi hati-hati juga. Jika memungkinkan, gunakan aplikasi dalam mode
incognito atau private atau tanpa akun ketika menggunakan akses di ruang publik. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi ini sekedar warning saja bahwa ruang digital itu sekali Bapak Ibu kirim sesuatu berarti ada jutaan pasang mata menatap apa yang Bapak Ibu posting. Baik teks, voice, picture maupun video. Ada ribuan juta di luar sana yang sedang menunggu konten negatif dari Bapak Ibu. Kalau memang dia uh, oposisi dari Bapak Ibu gitu ya. Tapi tetap kita berpikir positif. Nah, sekarang sesi ketiga, poin ketiga yang ingin kita sampaikan di sini adalah bagaimana pentingnya memahami fitur keamanan digital itu. Sudah kita tahu bagaimana rekam jejak digitalnya, kita sudah tahu bagaimana konten positif itu bisa kita lakukan setiap hari. Positif, positif, positif ya. Memang saat ini kata positif sering dihindari ya Bapak Ibu ya. Lu positif ya? Itu COVID ya. Lain cerita Bapak Ibu. Kita berbicara tentang konten positif untuk digital safety. Nah, digital skills itu ada poin pentingnya di sini Bapak Ibu. Yang lainnya nanti diceritakan oleh narasumber lainnya. Di sini saya berbicara tentang collaboration and creativity. Jadi untuk digital safety ini Bapak Ibu harus melakukan kolaborasi. Jadi dibuka seluas-luasnya tapi dibentengi. Artinya apa? Biasanya kebobolan dari akun kita itu bukan kita yang tahu, tapi dari teman seperjuangan. Biasanya kita dapat WhatsApp, Pak Kas, emang Pak Kas posting ini? Nah, jadi berkolaborasilah dengan teman-teman pada ruang digital yang sama sehingga mereka bisa saling memantau. Mohon Ya, maaf Bapak, waktunya ternyata 3 menit lagi. oh 30 menit lagi, siap. Tiga Baiklah menit tuh. lagi Pak, tiga Oh menit lagi. 13 menit lagi, baik terima kasih. Baik Bapak Ibu dan Sobat Muda Digital, tidak terasa, aduh sampai Ibu Sri Julianti. Bu, apa kabar Bu? Kita ditinggalkan oleh Ibu Sri Julianti, mungkin sedang membuat kopi. Baik, kita bergerak ke slide berikutnya, bagaimana kita melakukan safety beberapa bahan ajar. Nanti kita share ya PowerPoint-nya Bapak Ibu, karena 3 menit lagi. Tentunya kita bisa berbicara banyak, berdiskusi lebih banyak, sehingga bisa sharing lebih banyak. Bagaimana kita menghindari spamming, banyak sekali yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya, untuk bisa memberikan benteng bagi akun digital kita, banyak sekali. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, silakan saja dilatih mulai dari sekarang, silakan dipahami dari sekarang, dilakukan mulai dari detik ini agar Bapak Ibu terbentengi dengan baik. Jangan di-hacking juga. Apa saja yang bisa dilakukan? Banyak Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, semuanya itu sudah disiapkan dengan sangat baik. Nanti Bapak Ibu tinggal melaksanakannya saja. Dan ini sesi yang terakhir, masih ada 3 menit. Loh, kok dari tadi 3 menit Pak kasih ya? Bagaimana kita melindungi privasi digital safety kita? Ya, tentunya password itu. Bagaimana kita menjaga etika agar kita tidak dihack. Biasanya kalau kita melakukan permusuhan itu menimbulkan benih-benih untuk dihack. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu dan Sobat Muda Digital. Dan kenapa harus dilindungi? Ini poin-poinnya, nanti kita bisa diskusi lebih detail. Hati-hati dalam menjaga data pribadi. Lindungi dengan baik, lakukannya dengan gembok yang baik pula. Jangan sampai ibu sudah menggembok dengan sangat baik, kuncinya lupa taruh di mana. Itu hati-hati ya. Nanti kuncinya diambil orang lain. Dan sekarang zamannya WhatsApp dihack, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk melakukan two factor authentication ya. Mohon di WhatsApp Bapak Ibu di settingnya itu silakan privasinya itu dibuat settingannya hati-hati agar nanti setiap kali ada 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 gejala atau ada peluang-peluang untuk dihack itu Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan PIN. PIN-nya itu berupa 6 digit. Nah, karena WhatsApp ini menjadi ruang digital yang saat ini paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dan saya kira ruang ini harus Bapak Ibu proteksi dengan 2 kali fitur pengamanan ya. Mulai sekarang juga silakan cek ke akun, masuk ke privasi dan lakukan fitur 2 kali pengamanan memasukkan PIN. Jadi nomor WhatsApp Bapak Ibu tidak akan berpindah tangan dengan mudah. Kemudian juga di Facebook, kalau masih menggunakan Facebook. Begitu juga di Instagram, Bapak Ibu ya. Keamanan itu sangat penting, dijaga dimulai dari sekarang. Jangan sampai diterobos. Kan tidak lucu ya, hari ini baru dibicarakan oleh Pak Kas, tiba-tiba sorenya
Ibu Yuriani Lubis, WhatsApp saya kenapa aku tidak bisa diakses? Bukan begitu Bu Yuriani? Bercanda ya Bu ya. Dan tentunya antivirus ya jangan lupa selalu menggunakan antivirus terupdate ya Bapak Ibu dan sobat muda digital semua. Antivirus ya selalu update, selalu gunakan yang terbaik yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu dan sobat muda digital semuanya. Terakhir ini adalah ringkasan bahwa 4 poin tadi sebisa mungkin Bapak Ibu pahami betul dan lakukan dari hari ini, apa itu rekam jejak digital, bagaimana membuat konten positif, bagaimana mengadop, mengabsorb gitu ya, hanya yang positif saja. Penuhi mindset Bapak Ibu dengan hal-hal yang positif sehingga hidup menjadi lebih mudah. Kemudian bagaimana mengamankan, bagaimana membentengi data pribadi Bapak Ibu. Dan menurut Pak Himatun masih ada 3 menit lagi, jadi saya ingin bergerak ke kanan. Ada tool set, ada mindset, dan ada skill set. Tool setnya sudah kita berikan, mindsetnya perlu dijaga dengan baik Bapak Ibu ya, konten-konten positif, pemikiran positif, bagaimana growth mindset itu tetap terjaga, karena semuanya berawal dari pemikiran yang positif, dan itu menjadi skill set Bapak Ibu. Bapak Ibu dan sobat muda digital akan semakin cakap digital ya, akan semakin aware terhadap peluang-peluang yang ada di depan sana sehingga nanti bisa berbisnis dengan Mbak Yona Marisa. Bapak Ibu sekian dari saya. Silakan jika ada pertanyaan dan jika dirasa waktunya kurang, silakan jangan sungkan-sungkan kontak ke Instagram, WhatsApp, Facebook ataupun mampir ke blog saya kaswanto.staff.ipb.ac.id. Demikian saja dari saya, semoga berkenan. Saya Kaswanto 081219397739. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali ke Mbak Hikmatun. Silakan Mbak Hikmatun. Mbak Hikmatun. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kaswanto SPMSI yang telah menyampaikan materi mengenai keamanan digital. Luar biasa ya Pak ya, tadi juga diingatkan bahwa kita harus bisa menjaga keamanan, melindungi data privasi kita, data pribadi kita melalui autentifikasi dual faktor begitu ya Pak ya, dan juga melindungi PIN kita tentunya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kaswanto. Nanti kita akan tersambung kembali Pak di sesi tanya jawab. Siap Mbak Hikmatun. Semoga makin cakap digital Mbak. Baik, baik Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta yang kami hormati, ya, itulah tadi pemaparan dari narasumber kita yang kedua, dan silakan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu apabila ingin bertanya untuk menuliskannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaan, nama narasumber yang dituju dan juga nomor telepon yang telah tersambung dengan e-wallet. Pastikan nomor telepon dan juga jenis e-wallet yang Anda cantumkan sudah benar karena nanti akan terpilih 10 orang yang beruntung dan mendapatkan voucher e-money, dan juga nanti keempat orang di antaranya berhak untuk berkesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan tersambung dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, SHI MA. Selamat pagi, Bapak Dr. Muhammad Syukri. Halo, selamat pagi, Bapak Muhammad Syukri. Baik, kita panggil sekali lagi Bapak Muhammad Syukri. Baik, sepertinya beliau sedang keluar dari room webinar. Selanjutnya kita akan langsung beralih ke narasumber kita yang keempat terlebih dahulu, yaitu Bapak Muhammad Syahdan Lubis MA. Beliau akan menyampaikan materi mengenai digital skills. Selamat pagi, Bapak Muhammad Syahdan Lubis. Selamat pagi, Mbak Hamid Hikmatun. Selamat pagi, Bapak. Mohon maaf, Pak, jadi dimajukan ya, Pak, ya, karena narasumber ketiga mungkin sedang keluar Zoom meeting, nanti akan kami panggil kembali. Oke, tidak apa-apa, Mbak Hikmatun. Baik, Bapak dan Ibu, Bapak Muhammad Syahdan Lubis, MA, merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Lumut Tapanuli Tengah. Tadi juga saya lihat di sini ada siswa-siswi dari ponpes tersebut ya, Pak. Luar biasa mengikuti webinar pada hari ini.
Semoga semakin cakap digital tentunya. Dan kami persilakan kepada Bapak Muhammad Syahdan Lubis, apabila sudah siap, kami persilakan untuk pemaparannya, waktunya sama 20 menit, dan nanti di 5 menit terakhir akan saya ingatkan untuk waktunya. Oke Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Afrizani, juga yang terhormat para narasumber kita Bapak Peri Alamsah, dan juga Pak narasumber kita tadi Bapak Dr. Kaswanto yang sungguh luar biasa tadi menyampaikan materinya, dan juga narasumber kita nanti berikutnya Bapak Muhammad Syukri Albani Nasution. Halo Mbak. Baik, Bapak, bagaimana? Bisa dilanjutkan? Kedengaran? Sudah terdengar, Pak, sudah terdengar. Dengar ya. Bentar, saya share dulu materinya. Pertama sekali, maaf tadi ada. Oke, udah nampak materinya. Alhamdulillah, saya pertama sekali tadi sudah menyampaikan salam hormat terutama kepada moderator Mbak Hikmatun, dan juga tadi key opinion leader kita Mbak Yona Marisa, dan juga seluruh peserta webinar. Tak ketinggalan, saya sapa juga Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Bapak Kankaminak, juga yang senantiasa ikut serta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Lumut yang alhamdulillah sedang mengikuti webinar kita pada saat ini, dan juga keluarga besar STAI Bahriyatul Ulum Pandan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang urgensi literasi digital bagi masyarakat milenial. Tentu jelas tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita tentang apa itu literasi digital dan apa guna dan maknanya buat kita, terutama bagi masyarakat milenial. Maka tentu jelas kita kembali ke belakang bahwa era revolusi industri masyarakat milenial kini telah
menambah daftar kebutuhan primer manusia. Dahulu manusia hanya memikirkan sandang pangan dan papan. Tapi saat ini kebutuhan primer itu bertambah satu lagi, yaitu kebutuhan, terutama kebutuhan literasi digital atau yang sering di tengah-tengah masyarakat disebutkan internet. So sudah pasti kita di era saat ini kita tidak terlepas dari kebutuhan akan akses internet yang baik untuk memenuhi kebutuhan informasi kita. Maka dengan hal ini tentu jelas komunikasi dan juga bersosialisasi masih banyak kebutuhan yang lain. Kita pasti memerlukan akses internet dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan kemudahan akses internet inilah bahwa literasi digital bagi masyarakat milenial sangat kita butuhkan. Tentu membuat informasi yang beredar makin banyak dan beragam yang dihasilkan mencakup beberapa macam, terutama informasi yang kontennya bisa dipercaya atau kontennya yang aktual. Dan juga sering di tengah-tengah masyarakat kita dengar, yaitu berita bohong atau hoax. Disinilah peran pentingnya apa itu literasi digital bagi masyarakat. Dan apa kecakapan kita dalam hal mempergunakan literasi digital. Makanya saya berpendapat literasi digital ini adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, juga mengelola atau mengintegrasikan teknologi digital ini hingga membangun satu pengetahuan baru, terutama bagi masyarakat milenial. Maka dengan berkomunikasi dengan orang lain dapat berpartisipasi secara efektif dan secara manual. Nah, kemudian intinya kemampuan untuk bisa kita mencari, menemukan, menggunakan, dan menyebar luaskan kembali apa itu literasi digital bagi masyarakat milenial. Tentu jelas kita dipertanggungjawabkan menggunakan media digital itu merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh pengguna internet, khususnya masyarakat milenial. Maka dengan hal ini, sosial media adalah salah satu media utama yang digunakan masyarakat milenial. Bukan hanya untuk kita memenuhi kebutuhan komunikasi dan sosialisasi saja, melainkan juga demi eksistensi diri bersosial media di masa kini. Hal itulah, untuk itu saya menyampaikan dengan kecakapan digital ini pada kita bersama, terutama kepada peserta webinar pada pagi hari ini. Maka mari kita menjadikan literasi digital ini menjadi satu alat kita untuk berkomunikasi hingga kita bisa nanti mempergunakan terutama literasi digital ini atau internet masyarakat ini dengan hal-hal yang baik. Bapak Ibu peserta webinar yang kami muliakan. Di sini, sesuai yang sampaikan waktu kepada kami, ada 4 urgensi literasi digital bagi masyarakat milenial. Yang pertama, membantu masyarakat untuk berkomunikasi. Yang kedua, komitmen teknologi digital ini. Dan juga membantu dalam dunia kerja. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Kaswanto. Juga yang keempat,
adalah tentang peningkatan kepedulian masyarakat. Bapak Ibu peserta webinar, pertama kepada saya lihat umumnya peserta kita ini adalah dari Kabupaten Tapanuli Tengah umumnya, dan juga para mahasiswa saya. Yang pertama tadi adalah kita bercerita tentang membantu masyarakat milenial ini untuk berkomunikasi. Dengan literasi inilah, sehingga layanan jaringan sosial dan juga situs-situs yang lain dapat membantu yang berhubungan terutama dengan informasi atau dengan tepat waktu. Maka dengan hal ini, literasi digital dalam layanan jaringan sosial, sering kita kenal dengan Web 2.0, adalah situs yang membantu masyarakat tetap berhubungan dengan orang lain, hingga menyampaikan informasi yang tepat waktu. Dan bahkan, sesuai sampaikan oleh narasumber kita tadi, internet ini atau literasi digital ini bisa memudahkan kita, terutama dalam hal menjual barang dan jasa yang dimiliki seseorang dengan mudahnya kita. Juga dapat mencegah orang percaya dengan berita-berita hoax atau yang menjebak di online, atau berita yang merupakan hasil dari manipulasi. Yang kedua adalah komitmen teknologi digital sehat. Nah, ini penting juga. Karena yang saya bahas ini adalah kecakapan kita tentang teknologi digital ini harus sehat. Bukan hanya jasmani dan rohani kita yang kita pikirkan, tidak. Tapi teknologi digital ini harus juga sehat. Maka dewasa ini kita melihat dalam kehidupan masyarakat semakin maju. Kehidupan masyarakat membuat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut agar dia tidak tertinggal. Perkembangan teknologi inilah yang meluas dan informasinya mempengaruhi atau sangat berdampak besar kepada kita. Maka dengan hal ini, komitmen kita di teknologi digital ini adalah terutama pada segenap anggota keluarga kita sendiri. Sehingga bisa kita menata bagus dan juga menggunakan teknologi digital ini. Keren kan? Harus kuncinya adalah mendapat perhatian lebih dari orang tua. Kan? Sip, Kak. Karena kita tahu memang sebenarnya, saya kasih contoh misal, si anak meminta handphone. Tentu bagaimanalah si orang tua ingin memberikan handphone itu kepada anak. Tapi kadang orang tua tidak tahu. Istilah sekarang namanya gaptek. Mungkin dia tidak tahu apa yang sudah dibuka, konten-konten yang dibuka oleh sang anak. Nah, hal inilah kita komit sama kepada orang tua, apalagi kami di dunia pondok pesantren harus memang betul-betul mengaplikasikan, memberikan arahan dan bimbingan bagaimana mereka komit. Kalau bahasa Islaminya namanya istiqomah dalam hal teknologi digital ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah urgensi daripada literasi digital ini adalah membantu dalam dunia kerja. Tadi sudah banyak disinggung oleh narasumber yang lainnya. Banyak dari pekerjaan saat ini kita membutuhkan, tentu jelas, tanpa literasi digital
untuk kita dipekerjakan, terutama di perusahaan-perusahaan, atau tes-tes mandiri untuk karyawan maupun calon karyawan, juga perekrutan karyawan, bahkan sampai perekrutan ASN dan juga P3K yang saat ini sangat dibutuhkan, tentang kita bisa memahami apa itu literasi digital dalam dunia pekerjaan kita. Maka dengan hal ini tentu jelas, terutama kami di dunia pendidikan harus melihat betul, karena sekolah itu atau pendidikan itu sama dalam memperbaharui kurikulum dengan literasi digital untuk mengikuti percepatan perkembangan teknologi ini, seperti halnya memfasilitasi kita, terutama komputer atau penggunaan perangkat lunak pendidikan untuk bisa mereka butuhkan, terutama nantinya setelah mereka tamat, hingga mereka bisa terbantu dalam dunia kerja mereka. Maka dengan hal ini penting juga kami sampaikan pada kita semua bahwa maraknya penggunaan media-media sosial ini yang namanya dalam hal membantu kita dalam dunia kerja. Saya sudah sampaikan bagaimana kita mengetahui dari Facebook, WhatsApp, Instagram atau YouTube dan atau aplikasi yang lainnya. Mohon maaf Bapak, ternyata waktunya 3 menit lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah peningkatan kepedulian masyarakat. Ditinjau dari segi interaksi antar manusia, dunia digital ini sebenarnya sama saja dengan dunia nyata. Juga segala norma dan etika yang berlaku di dunia nyata sepatutnya pula diterapkan di dunia digital. Kita tidak bisa seenaknya menyerang pribadi orang lain di dunia maya tanpa konsekuensi yang harus siap kita terima seperti di dunia nyata. Memang disayangkan kemampuan dunia digital untuk menyembunyikan identitas kita seringkali salah gunakan. Saya sampaikan oleh Pak Dr. Kaswanto, kita harus hati-hati dalam hal menyimpan identitas kita, terutama di era digital ini. Maka sebenarnya kepedulian kita, terutama kepada masyarakat, terutama kepada pemimpin-pemimpin kita, terutama kepada orang tua untuk membina anaknya, dan juga kepada kami selaku tenaga pendidik, seyogianya betul-betul berintegrasi, mengaplikasikan bagaimana penggunaan digital ini dengan sebaiknya. Maka dengan hal inilah kita mengharapkan generasi masyarakat milenial ini bisa kita mengakses informasi ini dan bisa mendapatkan juga memahami, bisa kita mengkonsumsi konten-konten digital ini yang tersedia di digital kita ini. Maka dengan hal ini, wahai para generasi masyarakat milenial, mari kita secara efektif agar menjadikan media yang bermanfaat ini untuk media pendidikan yang lebih baik bagi kita. Lebih paham kita apa maksud dan tujuannya. Sebagai intisarinya, yang pertama, sampaikan literasi digital adalah membantu komunikasi kita. Dan juga yang kedua tadi, kita komit bersama, menjaga bersama, istiqomah bersama. Gunakanlah literasi digital itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga tadi, gunakan literasi digital itu membantu dunia kerja kita yang dulunya susah dan sekarang sudah memudahkan kita. Dan yang keempat, etika, akhlak sangat kita butuhkan, penting kita terapkan.
Bagaimanapun kita tidak mengetahui apa model-model literasi tadi yang disampaikan oleh narasumber tadi, tapi yang nomor 4 ini sangat kita butuhkan. Apa itu? Kita harus beretika dalam hal menggunakan literasi ini. Oke, terima kasih karena waktu tadi singkat sekali. Terima kasih Horas Tapteng. Mari kita penuh berkreasi di literasi digital untuk membangun generasi dan masyarakat milenial kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, karena mengingat waktu adalah singkat sekali. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar, terutama kepada Pondok Pesantren Al-Mukhlisin yang eksis dan istiqomah dan ikut, dan juga kepada Stai Bahriyatul Ulum Pandan. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga pada para narasumber yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermakna kepada kita semua. Demikian saya akhiri dengan, walaupun waktu sudah ada, saya akhiri dengan 2 buah pantun. Pergi ke bandara naik taksi sambil bergaya memakai kaca. Mari tumbuhkan budaya literasi untuk tingkatkan minat baca. Pergi belanja naik motor baru, di tengah jalan ada polisi. Bermain HP memang seru, tapi jangan lupa dibatasi. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Tapteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Syahdan Lubis. Luar biasa, semangat sekali menyampaikan materi, dan tadi di akhir juga pantunnya Pak ya, luar biasa, cakep. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Syahdan Lubis. Nanti kita akan tersambung kembali Pak di sesi tanya jawab, dan kita akan kembali ke narasumber selanjutnya. Namun sebelumnya kami ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan peserta yang kami hormati, silakan apabila Anda ingin bertanya, tuliskan di kolom chat dengan format nama, pertanyaan, nama narasumber yang dituju, dan juga nomor telepon yang telah tersambung dengan e-wallet. Pastikan nomor telepon dan juga e-wallet yang Anda cantumkan sudah benar, karena nanti akan ada 10 orang yang beruntung yang berhak mendapatkan voucher e-money, dan keempat orang di antaranya berkesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan tentunya Bapak dan Ibu tetap menjaga ketertiban di ruang chat dan tidak mengisi absensi di sana, karena nanti akan disediakan link khusus untuk mengisi absensi. Baik, selanjutnya kita akan tersambung langsung dengan Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, SHIMA. Beliau merupakan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selamat pagi Bapak Dr. Muhammad Syukri. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semua buat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Amin, amin, amin. Baik Bapak, karena ini mengingat ini hari Jumat dan juga kita ada keterbatasan waktu untuk melaksanakan sholat Jumat ya bagi yang pria, kami persilakan langsung kepada Bapak untuk langsung memaparkan materinya, dan nanti akan kami ingatkan di 3 menit terakhir. Iya baik, izin saya share ini ya, slide ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya dengar ya? Sudah terdengar Pak? Iya. Yang pertama kita berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan kita selalu mendapat kebaikan, dan semua yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang manfaat, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk bangsa, negara, dan agama kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Salam hormat saya kepada semua narasumber, juga moderator. Saya sebenarnya menyempurnakan atau menyimpulkanlah. Saya senang karena narasumber terakhir saya kira saya sifatnya adalah melengkapi saja kira-kira. Mungkin bicaranya tentang menguatkan kompetensi melalui budaya bermedia sosial. Pada narasumber sebelumnya ya Pak Ferry, Pak Kaswanto, saya kira sudah cukup apik ya menjelaskan tentang bagaimana sistem mekanisme ruas-ruas jalan sempit yang bisa kita lalui untuk
masuk dan memanfaatkan media sosial, termasuk tadi Ustadz Syahdan juga memberikan penguatan terhadap kecakapan digital. Saya mau melihatnya dari sisi sebelumnya saya bertugas di UIN Sumatera Utara. Saya kebetulan menjadi Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, dan di Medan saya sebagai Sekretaris Umum MUI Kota Medan. Beberapa hal ada di dalam slide, tapi saya kira untuk menghemat waktu saya coba akan membincang. Yang pertama begini, saya ingin melihat ruang etik, walaupun tadi Pak Ferry sudah memperlihatkan etiknya. Kira-kira setelah kita masuk dalam dunia maya atau di dalam perkembangan teknologi digital, etika apa yang kita bawa? Kalau dalam pendekatan keislaman misalnya sering kita mengenal istilah akhlak gitu. Jadi akhlak itu sebenarnya sajiannya tidak ansih manusia, tapi akhlak itu sajiannya adalah Tuhan. Kalau istilahnya orang Islam itu tauhid. Jadi karena dia khawatir tidak cantik adabnya, cantik adab itu kan gini Pak. Ada orang yang hidungnya pesek gitu ya, tapi bagus dia berdandan, bagus dia berpakaian, kelihatan cantik dia. Jadi cantik adab itu adalah orang yang mampu memantaskan semua. Dia punya ucapan, dia punya pikiran, dia punya perbuatan, gerak hidupnya itu, sehingga akhirnya itu bukan di hadapan hanya untuk dirinya kepada interaksi sosialnya, tapi dia juga khawatir di hadapan Tuhannya dia tidak baik, sehingga akhirnya dia membaikkan perilaku sosialnya. Nah, sementara etika, kalau etik itu bicara etis, perbuatan sepadan dengan keadaan. Jadi ada kekaguman sosial ya yang didapatkan ketika dia melakukan itu. Jadi sajiannya sangat horizontal, kalau akhlak itu sajiannya sangat vertikal. Nah, nanti ada hubungannya dengan bagaimana budaya bermedia sosial. Sekarang kan interaksi yang paling tinggi itu kan hampir semua kalangan, baik anak muda, orang tua, bahkan anak-anak sekarang sudah memindahkan hampir dari 70% dunianya dari dunia nyata menuju dunia maya, interaksinya maksudnya. Sehingga akhirnya kalau dulu ada orang tidak sanggup disuruh bertahan di kamarnya 2 jam, hari ini ada orang berhari-hari berani tidak keluar dari kamarnya berjam-jam, berhari-hari. Sebab apa? Interaksinya sudah dibentuk lewat interaksi maya itu. Maka interaksi maya ini tadi sudah disebut, katanya jempolmu adalah dirimu atau adabmu atau akhlakmu. Ya oke, saya kira itu menjadi bagian dari salah satu model atau rule baru dalam kehidupan sekarang. Maka apa yang mau kita lakukan? Nah, sekarang begini, kita tidak hanya mencari kebenaran etis dalam berinteraksi secara digital, tapi juga ada sarana akhlaknya di sana. Sehingga akhirnya kekhawatiran kita tinggi manakala kita menyebar berita, tapi berita itu tidak konsideran dengan kebenaran yang hakiki. Gitu. Jadi hanya untuk menguntungkan diri pribadi, tapi tidak punya hubungan yang baik terhadap pemahaman orang. Jadi ada namanya penjahat, inspirator penjahat gitu, kejahatan. Dia tidak melakukan kejahatan, tapi sebab informasi yang dia sebarkan, sebab berita yang dia ceritakan, menjadi inspirasi bagi orang untuk melakukan kejahatan gitu. Jadi inilah yang kita sebut menjadi sesuatu yang perlu kita evaluasi. Ya. Nah, lalu bagaimana? Saya sentuhannya izinkan lebih filosofi dikit. Pertama adalah ketika kita bisa memahami apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan. Gitu ya. Jadi falsafah ide namanya. Jadi menemukan definisi. Jadi kalau istilah saya itu perbuatan kita tergantung definisi yang kita bentuk. Ya, kalau pakai analoginya gini, Pak. Ada garpu, itu kan kalau ditanya apa fungsi garpu, katanya adalah alat bantu untuk makan, itu definisinya. Tapi kalau ada orang menggunakan garpu itu untuk menggaruk-garuk dia punya punggung misalnya, lalu ditanya, wah Anda ini merusak definisi garpu ini. Kenapa? Garpu itu kan alat bantu makan gitu. Kenapa Anda garuk-garuk punggung? Lalu dia bilang, wah manfaat. Saya kan kalau ndak pakai garpu ndak bisa saya garuk punggung saya. Jadi merusak definisi. Nah sekarang yang terjadi itu juga gitu.
dasarnya kenapa ada media teknologi itu apa? Ya, mempercepat akses informasi. Tapi ternyata definisi itu sekarang sudah mulai elastis. Sehingga elastisitas definisi itu merusak ruang etik, merusak ruang budaya, yang karakter budaya kita adalah ya sama seperti falsafah Pancasila itu. Jadi ada budaya bagaimana berketuhanan, berkemanusiaan gitu. Sehingga akhirnya kita ini ruang kebenaran yang kita bentuk ketika kita masuk dalam dunia teknologi adalah kebenaran yang sangat individualis, yang materialis gitu. Walaupun itu tidak salah dalam ukuran entrepreneurship, sebenarnya rugi seseorang yang sudah berinteraksi lewat media teknologi, tapi dia tidak memiliki mendapatkan keuntungan di sana. Ya, kenapa? Karena dia sifatnya sangat konsumtif. Jadi sekarang sebenarnya merubah paradigma orang yang menggunakan media teknologi dari konsumtif menjadi produktif. Bagaimana ini merubah itu? Nah, tapi memang etiknya dan budayanya harus dikemas dengan, kalau orang Indonesia ya tetap budaya keindonesiaan gitu. Jadi ini dia, makanya falsafah, ide, dan cara menemukan definisi. Yang kedua, how, mekanisme. Apa mekanisme yang kita bentuk? Empirik kah? Rasional kah? Kenali pasarnya, kenali peluangnya, kecilkan resikonya, biar lambat asal akurat, kencang hasil, bisa materi atau imateri. Jadi akses pertama dari orang yang menggunakan media teknologi harusnya adalah jaringan, jejaring yang tinggi gitu. Jadi walaupun sekarang kita rawan ya, jangan menebar identitas dengan sembarang, sebab identitas dengan sembarang bisa digunakan orang untuk melakukan kejahatan baru misalnya. Yang ketiga adalah what for, bicara tentang output dan outcome. Output dan outcome itu kan beda. Output itu kan the end of the process, akhir dari semua proses itu output. Kalau outcome itu bicara utility, manfaat. In fact, bicara apa hasil. Nah, kalau orang sekolah dapat ijazah itu bukan outcome tapi output. Kenapa? Tanda bahwa dia pernah belajar gitu. Tapi outcome-nya apa? Anda bekerja, pekerjaan Anda menghasilkan tidak, berkontribusi tidak buat diri Anda, buat bangsa Anda, buat keluarga Anda. Nah, maka hasil dari seluruh interaksi, termasuk interaksi media, sosial dan teknologi adalah etik dan adab. Nah, nanti jadi saya kira kulturnya ini harus dirubah. Sehingga akhirnya kalaupun kita mencari uang dan peluang melalui media teknologi, tapi tetap mencari uang dan peluang, tidak merusak paradigma dan kebudayaan yang sudah ada, termasuk dimensinya adalah dimensi agama gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah Pak Ibu, ini makanya pertanyaan ada 3, ada what, how, dan what for. Sebenarnya kalau dalam pendekatan falsafah ilmu ini dikenal ya dengan 3 model dan metodologi bagaimana menemukan kebenaran gitu ya. Nah, sekarang saya mau bicara ini. Ini sebenarnya kalau dalam kultur keislaman atau khazanah keislaman, di dalam Al-Qur'an kan sudah dijelaskan ya. Ya lazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi fatabayyanu ini sebenarnya kalau mau diterjemahkan dalam pendekatan yang lebih luas, kita disuruh untuk memeriksa dengan teliti sehingga kita bukan menjadi orang yang ikut berinteraksi dalam kebohongan atau berita benar yang tidak manfaat. Maka berikutnya saya buat nih. Yang paling menarik kan bercerita tentang kebohongan gitu. Di atas dunia hayal. Kalau berhayal masih ada konsiderannya dengan kebenaran, walaupun kebenarannya tidak nyata gitu. Tapi kalau bohong, benarnya aja enggak ada. Dia di luar dari dunia hayal gitu. Dan ini yang terjadi gitu ya. Tadi ada cerita dokter yang sekarang sudah ditangkap gitu ya. Kenapa? Merusak paradigma masyarakat yang sekarang sudah harus dilatih lagi untuk meyakini, memahami bahwa kita harus sama-sama keluar dari COVID ini gitu. Tapi ada orang yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya. Jadi ini juga mengerikan, Pak. Jadi sekarang eranya di mana orang mengkebiri kepentingan masyarakat hanya untuk kepentingan pribadinya. Ini penting menjadi evaluasi kita bersama. Yang kedua adalah menceritakan yang benar dengan tujuan menghina, mengejek, memfitnah. Ini juga kalau dalam Islam sebenarnya tidak boleh. Makanya kalau kita mau bicara tentang adab dalam bertetangga dalam Islam itu, ya siapa orang yang pertama sekali menyimpan rahasia tetangganya, aib tetangganya harusnya tetangganya sendiri gitu. Jadi bukan tetangganya yang menceritakan gitu.
Jadi bahkan kalau kita bicara dalam pendekatan fikih, ya, katanya gini, kalau ada orang masak di rumah, harum wangi masakannya sampai kepada tetangganya, dia sunnah hukumnya untuk memberi makanan itu ke tetangganya karena interaksi indrawinya sudah ikut merasakan menikmati itu gitu. Sampai begitu sebenarnya kultur dan budaya yang dibentuk sehingga kita akhirnya memang interaksi kita harus interaksi yang positif antara manusia dengan manusia. Yang ketiga adalah menceritakan yang benar tapi menyakiti hati orang yang diceritakan. Ya, menceritakan yang menyebabkan kehancuran ya. Ini juga saya kira menjadi bagian dari, saya tidak tahu ya, prank-prank yang belakangan ini, yang lalu dulu ya, sekarang sudah tidak ini lagi, tidak famous lagi prank-prank itu ya. Kira-kira apa manfaatnya? Tapi kan hanya sekedar kita membutuhkan untuk banyak yang nonton dan seterusnya gitu. Nah, makanya ini penting ya. Artinya mari malu kepada diri sendiri. Kalau yang kita akses itu, kita berikan itu, bahkan kita aja enak lihatnya gitu. Jadi bahkan kita aja tidak mau menirunya gitu. Nah, bagaimana menularkan budaya ini? Itu maksud saya gitu. Yang berikutnya adalah menceritakan yang menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Ya, sebenarnya saya termasuk orang yang tidak begitu tertarik melihat misalnya lalu ada orang yang ngomong di mana-mana, wah enggak ada ini hoax ini, COVID ini hoax. Saya tidak begitu tertarik dengan itu karena itu menurut saya menimbulkan aturannya orang adem ayem tapi akhirnya menjadi permusuhan gitu. Nah, yang berikutnya sebelah yang bermanfaat. Ada lagi satu cerita yang menarik. Ada berita benar tapi tidak perlu diceritakan. Ini mohon maaf kalau analoginya agak lucu-lucuan ya. Seorang istri akhirnya memposting di Facebooknya, katanya begini itu, saya benci banget sama suami saya karena setiap malam mau tidur dia selalu buang angin saja gitu. Jadi berita ini benar tapi tidak ada manfaatnya buat orang gitu. Untuk apa berita yang seperti ini? Nah, kira-kira yang gitu. Nah, korelasi tentang kebenaran itu adalah manfaat. Itu akses dari kebenaran. Jadi tidak perlu menceritakan kebenaran yang tidak ada ruang manfaat di dalamnya. Nah, yang terakhir ya supaya waktunya tidak begitu banyak. Mari bijak bermedia sosial dalam pendekatan budaya. Pertama, memang sekarang sudah nyatanya kita sedang mengalihkan dunia nyata ke dunia maya. Itu tidak perlu diberontak, tidak perlu dibantah. Sekarang tinggal bagaimana menggunakan itu. Yang kedua, mewujudkan interaksi yang manfaat dalam setiap keadaan. Jadi oleh karenanya, ya kalau Anda jualan, ya jualan. Kalau Anda melakukan hubungan perkawanan ya silahkan gitu ya, menambah jejaring ya silahkan, tapi harus ada akses manfaatnya. Merubah paradigma konsumtif menjadi produktif. Saya kira ini PR kita bersama. Yang ketiga adalah share berita, informasi, tontonan yang menjadi inspirasi. Jadi tadi disebut ya, sekarang orang suka video-video pendek, malah tidak suka video-video panjang. Itu benar, pendek tapi berkelanjutan, kontinuitas. Ada cerita yang inspiratif yang bisa diakses oleh banyak orang, ya tidak memiliki sekat jarak dan waktu misalnya. Menguatkan daya kreativitas dan entrepreneurship. Saya kira dari mulai sekarang sudah mampu mengakses ya. Kadang ada orang jual jasa, ada orang bahkan jual barang yang sudah tidak bermanfaat di dirinya, misalnya di rumahnya dia tawarin. Nah, inilah yang mau kita tinggikan. Sehingga akhirnya kalaupun ada bayar bulanan wifi-nya misalnya, sehingga orang tua agak pening ya membeli paket, tapi semuanya itu menjadi produktif, tidak menjadi konsumtif saja gitu. Melek perkembangan teknologi menguatkan akses menembus batas dan jarak. Jadi saya mengatakan begini, kalau orang Medan hanya berkawan dengan orang Medan itu rugi. Orang Tapteng berkawan sama orang Tapteng rugi. Jadi kalau orang Medan berkawan sama orang Australia itu baru sebuah keberuntungan. Jadi harus melewati batas. Jadi ini menurut saya PR kita bersama. Dan yang terakhir adalah berkontribusi ikut membangun bangsa dari perspektif ekonomi, seni, dan entrepreneurship. Lagi-lagi ini penting, Pak. Kita ini yang menjadi masalah adalah kita menyangka yang bertanggung jawab membangun bangsa ini hanya pemerintah. Itu logika yang menurut saya tidak begitu menarik. Yang bertanggung jawab membangun bangsa ini secara moral adalah kita semua yang tinggal di bangsa ini. Jadi saya kira itu kesimpulan dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syukri Albani yang telah menyampaikan materinya tadi, luar biasa, sebagai pelengkap dan tentunya semakin lengkap ya Pak ya, semoga kita semakin cakap digital. Dan langsung saja Bapak dan Ibu, mengingat keterbatasan waktu, kita harus melanjutkan lagi dan juga mungkin waktunya semakin singkat, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mohon kepada para penanya yang tadi sudah bertanya, mohon untuk tidak keluar dari Zoom meeting dan bersiap-siap. Mungkin saja Anda yang akan saya panggil namanya dan silakan untuk dapat menyalakan kameranya. Yang pertama yaitu penanya pertama yang akan bertanya kepada narasumber 1 yaitu Bapak Yusro yang akan bertanya kepada Bapak Ferry F. Alamsyah. Selamat siang, Bapak Yusro. Siang, Kak. Ya, selamat siang, Mas. Boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu? Baik, Mas Yusro, kalau sudah jelas, bisa silakan langsung disampaikan pertanyaannya. Halo? Iya, bentar ya. Pertanyaannya adalah hal apa saja yang perlu kita hindari untuk diunggah atau diekspresikan ke sosial media agar kita dapat terhindar dari perselisihan antar pengguna sosial media dan terhindar dari kejahatan siber seperti penjualan data. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yusro. Kami persilahkan kepada Bapak Ferry untuk langsung menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih banyak Mas Yusro. Sebentar. Oke, saya menangkap pertanyaan di akhir-akhir saja. Mudah-mudahan tidak salah gitu. Jadi hal-hal apa saja yang harus dihindari dari konten-konten yang diunggah agar tidak berpotensi konflik ya dengan orang lain. Bagi saya begini mungkin untuk yang paling sederhana kita harus melihat dari sisi etik hukumnya dulu gitu ya. Nah tadi seperti yang saya paparkan, yang terkait dengan sanksi pidana itu ada di pasal 45, kemudian 45A dan 45B. Nah, di situ sebetulnya sudah sangat jelas sekali konten yang dimaksud itu seperti apa, yang berbahaya ya, yang berpotensi untuk konflik dengan orang lain atau dengan hak berekspresi orang lain. Itu dari sisi etik normatif ya. Nah, dari sisi etik tidak normatif yang tidak tertulis tadi, kita juga harus bisa beradaptasi dengan budaya global gitu ya. Jadi tadi misalnya kalau saya orang Jawa Barat, Mas Yusro orang Tapanuli, bagaimana sebaiknya kita berkomunikasi di media virtual gitu ya. Saya harus memahami jangan sampai menyinggung Mas Yusro gitu ya. Oleh karena itu saya harus memahami latar belakangnya Mas Yusro itu seperti apa gitu. Jadi agar tidak terjadi singgungan. Kemudian terkait dengan konten-konten, sebetulnya simpelnya kalau berdasarkan tadi undang-undang itu kan delik aduan ya. Kalau orang yang kita komentari itu tidak mengajukan atau tidak keberatan dengan konten yang kita posting atau unggah, maka tidak akan ada masalah. Nah, cuma yang jadi masalah ketika dilaporkan gitu. Jadi kalau dari sifat dari undang-undang tersebut, kita jangan merujuk pada personal orang gitu, Mas Yusro. Misalnya ketika kita akan berbicara soal COVID-19 gitu ya. Nah, atau berkomentar soal COVID-19. Nah, upayakan tidak menyerang personal ke orangnya gitu ya. Misalnya
Saya keberatan dengan komentarnya Mas Yusro terkait dengan COVID-19 karena menurut saya itu bodoh gitu. Mohon maaf ya Mas Yusro. Nah, kalau seperti itu Mas Yusro bisa mengadukan saya atau melaporkan saya pada pihak yang berwajib untuk melanjutkan ini kepada proses pidana gitu. Nah, konten-konten yang seperti itu yang menurut saya perlu kita hindari agar kita terlepas dari konflik tadi. Yang pertama adalah tidak menyerang personal gitu ya. Tapi sebaiknya sih kalau menurut saya kalau memang ini dirasa sangat berpotensi untuk membahayakan kita, mendingan jangan dulu lah gitu. Mendingan kita pikir 2 kali, kita harus berpikir panjang. Makanya tadi di pemaparan saya banyak sekali bagaimana kita harus berhati-hati dan berhati-hati gitu. Saya kira demikian Mas Yusro, mudah-mudahan bisa membantu Mas Yusro. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry dan juga kepada Mas Yusro yang telah menyampaikan pertanyaan luar biasa mengenai bagaimana apa yang harus kita upload dan tidak boleh gitu ya untuk menjaga ketertiban di media sosial tentunya. Baik, kita akan langsung beralih ke penanya selanjutnya, yaitu Bapak Muhammad Yusuf yang akan bertanya kepada Bapak Kaswanto. Selamat siang, Bapak Muhammad Yusuf. Sudah bisa tersambung? Silakan dinyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini pertanyaan saya yaitu mengenai tentang akun yang telah dihack itu. Jadi bagaimana jika akun kita yang telah dihack itu, misalnya kita telah ambil kembali, apakah akun tersebut itu seharusnya kita blokir sepenuhnya atau hapus, atau kita masih tetap pakai kembali akun yang telah hack tersebut, begitu. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Kaswanto untuk langsung menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Hikmatun, terima kasih Bapak Muhammad Yusuf dari Universitas Islam Sumatera Utara. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menanggapi secara eskalasi ya. Jadi yang pertama tentu kita ingin melihat akun itu apakah sangat-sangat penting. Ya, apakah akun itu sudah menyebar sedemikian rupa dan menjadi reputasi dari kita semua. Katakanlah Pak Yusuf punya satu akun dan akun itu sudah menyebar kemanapun dan itu sudah menjadi branding dari Pak Yusuf. Misalnya katakanlah punya Instagram, punya saya misalnya Regan Kaswanto, itu sudah tersebar luas dan sayang sekali kalau tidak diselamatkan. Kira-kira begitu. Jadi kita melihat dulu kepentingannya, skalanya seperti apa, apakah perlu diselamatkan atau tidak. Jika hanya katakanlah ya, kalau dari sisi IG yang dilihat adalah followernya, kontennya, ternyata baru berumur 2 hari, baru dibuat dan dihack, ya sudah, lupakan saja. Tapi ternyata itu adalah akun yang sudah lama kita jaga betul, kita kelola betul, dan kita branding sedemikian rupa, itu menjadi jati diri kita, menjadi citra kita, representasi kita hadir di beberapa customer kita misalnya. Nah, tentu perlu diselamatkan akun tersebut. Karena akun itu tentunya memiliki nilai jual juga. Jika nilai jualnya begitu tinggi, tentu harus kita selamatkan dengan baik. Nah, masuk ke poin keduanya, tentu penyelamatannya seperti apa? Nah, tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, tadi juga di materi saya singgung sedikit tentang cara mengautentikasi. Ya, cara memverifikasi bahwa itu adalah akun kita. Di beberapa akun di dunia digital itu sudah menyediakan bagaimana memverifikasi bahwa akun itu adalah punya kita. Jadi ada yang melekat ke nomor handphone, ada yang melekat ke beberapa akun email lainnya, ada yang melekat ke beberapa identitas lainnya, ada yang bisa diverifikasi nggak dicentang, iya kan? Nah itu silakan dimanfaatkan ketika memang pernah dihack, kemudian diselamatkan,
dan ternyata data itu masih penting, akun itu masih penting, silakan digunakan lagi, tetapi dengan memberikan benteng-benteng yang baru, memberikan tameng-tameng yang baru, memberikan security-security yang baru. Beberapa akun email sekarang sudah melekat ke nomor handphone Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada yang mengakses ke email tersebut, kita akan dapat notifikasi. Jika ada seseorang yang mencoba menghack akun kita dari perangkat device yang lain, biasanya kita akan dapat notifikasi. Tentunya bisa disetting itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana harusnya juga nomor handphone kita yang demikian pentingnya itu harus melekat ke identitas Bapak Ibu. Ketika handphone dicuri, ketika handphone hilang, ketika handphone dibajak dan sebagainya, tentu Bapak Ibu segera saja ke provider untuk menyampaikan bahwa nomor Bapak Ibu bermasalah, bahwa nomor Bapak Ibu HP-nya dicuri, berpotensi disalahgunakan. Nah, saat itu juga nomor di perangkat yang lain itu akan dimatikan dan kita mendapatkan nomor yang baru. Itu sangat penting Bapak Ibu, apalagi terkait dengan transaksi online. Beberapa dengan MFC itu melekat ke nomor Bapak Ibu. Dan itu sangat penting. Jadi gunakan nomor itu melekat ke NIK Bapak Ibu, nomor itu kependudukan Bapak Ibu, sehingga nomor itu memang punya Bapak Ibu. Sobat Muda Digital semua. Bahwa nomor HP itu adalah benar nomor Ibu dan tidak akan disalahgunakan. Itu eskalasi keduanya. Nah, yang ketiganya tentu ini, ketika itu dihack, biasanya yang punya itu tidak tahu Pak Yusuf ya. Nah, kita tahunya dari yang tadi itu orang lain. Nah, tentu perlu kolaborasi. Jadi dibuka seluas-luasnya tapi dibentengi. Orang tahu Pak Yusuf yang mana ketika Pak Yusuf mengedarkan sesuatu. Tiba-tiba, Pak Kas minta pulsa dong. Pas saya lihat, ini Pak Yusuf bener bukan ini? Gitu kan ya. Saya coba verifikasi itu kan. Nah, kolaborasi itu penting. Bahwa identitas kita memang seperti itu, nyatanya seperti itu, faktanya seperti itu, disebarluaskan ke dunia digital, orang tahu Pak Yusuf yang asli itu yang mana. Tidak mungkin Pak Yusuf minta pulsa, karena Pak Yusuf pedagang pulsa gitu kan. Kira-kira begitu anekdotnya ya. Nah, eskalasi seperti itu bisa menyikapi kita bahwa kita berada di security yang pas, ya, bisa menempatkan kita pada benteng yang baik. Ya, jangan sampai kita berada di benteng, kita sendiri kesulitan untuk keluar dari benteng itu, atau mempersilahkan tamu untuk masuk ke dalam benteng itu. Kira-kira begitu Pak Yusuf, semoga berkenan dengan tanggapan dari saya. Jika masih dirasa kurang, silakan Japri, jangan sungkan-sungkan, WhatsApp, Instagram, silakan saja. Demikian Pak Yusuf, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali ke Mbak Hikmat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kaswanto yang telah menanggapi pertanyaan dari Mas Yusuf. Semoga terjawab ya jawabannya tadi atas pertanyaan mengenai akun yang telah dihack. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan beralih ke penanya yang ketiga, yaitu Mbak Fisya Akila. Beliau akan bertanya kepada Bapak Muhammad Syahdan Lubis. Selamat siang, Mbak Fisya Akila. Silakan dinyalakan mikrofon dan juga kameranya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin terganggu kenyamanannya karena delay dari sistem kami, tapi untuk suara dari narasumber dan juga dari penanya tetap terdengar dengan jelas dan tidak mengalami delay. Di sini hanya delay gambarnya saja. Dan kita masih bisa melanjutkan di sesi tanya jawab ini. Kami undang kembali Mbak Fisya Akila yang bertanya kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Muhammad Syahdan. Halo. Halo, Mbak Fisya Akila. Jaringan. Halo, Mbak Fisya Akila. Bisa bergabung? Baik, kalau begitu kita akan beri kesempatan untuk penanya yang lain, yaitu Bapak Zukriana Hutagalung. Atas nama Zukriana Hutagalung,
Silakan bergabung. Mohon dinyalakan kameranya.